Lestari Ibuwati hadir? Hadir Ibu. Oke. Kemudian Septiani hadir Bu. Oke. Kemudian Dita Nurlita Hadir Ibu. Liza Marta Fiona Hadir Ibu. Oke. Nah, alhamdulillah hari ini pada hadir semua ya. Dan kabar baiknya Ibu kali ini mau menjelaskan materi tentang dasar negara dan juga konstitusi. Nah, pokok bahasan yang nanti Ibu bahas itu ada 3. Yang pertama itu ada pengertian dari dasar negara dan juga konstitusi. Kemudian juga yang kedua ada tujuan dan juga nilai konstitusi. Kemudian yang terakhir nanti Ibu akan bahas mengenai keterkaitan antara keduanya. Keterkaitan antara apa? Yang pertama antara dasar negara dan juga konstitusi. Oke, baik. Nah, di sini ada definisi dari dasar negara. Nah, dasar negara mungkin kalian sudah pernah mendengar ya. Dasar negara Indonesia itu apa sih? Ayo, Pancasila atau apa? Pancasila. Bagus. Nah, jadi dasar negara ini merupakan pedoman hidup dan juga sumber dari segala sumber hukum yang ada di suatu negara. Tadi Ibu sudah bertanya kepada kalian bahwasanya kalian juga sudah menjawab bahwasanya dasar negara Indonesia itu adalah Pancasila. Jadi dari semua segala sumber yang ada di negara ini, misalkan ada hukum tentang peraturan apa nih? Hal itu, hukum tersebut itu harus sesuai atau harus merujuk kepada Pancasila terlebih dahulu karena memang Pancasila ini adalah sumber dari segala hukum. Nah, fungsinya itu apa? Untuk bisa mengarahkan tujuan negara. Kita mempunyai tujuan negara. Pasti tentunya untuk bisa mengarahkan kita kepada tujuan tersebut. Kemudian juga supaya bisa menjadi landasan cita-cita bangsa. Kita itu pastinya mempunyai cita-cita bangsa, misalkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu termasuk ke dalam cita-cita bangsa Indonesia, termasuk ke dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 yang mana itu harus mengacu kepada Pancasila juga. Kemudian juga menyatukan berbagai elemen masyarakat. Kemudian Pancasila ini tuh berkedudukan sebagai dasar negara yang memang nilai-nilainya ini fundamentalnya itu tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian pokok bahasan yang kedua yaitu adalah pengertian dari konstitusi. Nah, di sini konstitusi ini adalah dokumen atau seperangkat aturan dasar yang mengatur pembagian kekuasaan, kemudian juga bentuk pemerintahan dan juga jaminan hak asasi manusia. Nah, jenis konstitusi ini terbagi menjadi berapa? 2. Konstitusi itu kita kemarin sudah belajar tentang konstitusi. Konstitusi itu terbagi menjadi 2. Yang pertama tertulis dan yang kedua tidak tertulis. Oke, cakep. Yang tertulis itu biasanya berbentuk tertulis. Contohnya seperti apa? Seperti Undang-Undang Dasar. Itu kalian pernah melihat teksnya kan? Pernah melihat kan? Nah, itu termasuk ke dalam konstitusi tertulis. Sedangkan konstitusi yang tidak tertulis itu seperti kebiasaan atau seperti hukum adat. Hukum adat yang ada di Bali itu termasuk ke dalam hukum yang tidak tertulis. Walaupun tidak ada teksnya, tidak terpampang misalkan di tembok, tapi memang peraturan hukum adat ini ada dan juga dijalankan oleh masyarakat Baduy seperti itu. Nah, di sini tadi pengertian dari definisi Pancasila atau dasar negara dan juga konstitusi. Kemudian pokok bahasan kita yang kedua itu ada tujuan dan juga nilai konstitusi. Nah, konstitusi ini adalah hukum dasar tertinggi yang memang mengatur organisasi negara, kemudian juga membatasi kekuasaan, kemudian juga menjamin hak-hak warga negara. Nah, tujuannya ini adalah supaya bisa menciptakan keadilan. Nah, kalian di sini mungkin ketika tinggal di sebuah wilayah ini yang namanya mendapatkan sebuah keadilan. Nah, makanya diadakannya di dasar negara dan juga konstitusi itu agar terciptanya keadilan di sebuah wilayah. Kemudian yang kedua itu ada ketertiban. Bagaimana kita bisa tertib ketika tidak ada peraturan? Bayangin, misalkan di kelas kita nih kalau tidak ada peraturan kita tidak bisa mengacu di sini tidak ada peraturan jadi saya bebas melakukan apapun yang saya mau dong. Itu. Kemudian
kesejahteraan. Nah, tujuannya ini adalah ketika ada nilai-nilai Pancasila, kemudian juga konstitusi, maka mereka itu ada peraturan yang memang harus mereka taati supaya bisa terjadinya sebuah kesejahteraan. Kemudian juga mencegah kesewenang-wenangan. Mungkin walaupun sudah ada peraturan, ada saja oknum-oknum yang memang melanggar kesewenang-wenangan. Misalnya seperti apa sih Bu? Kayak misalnya ketika seorang menteri gitu melakukan kesewenang-wenangan atau dia dia menjalankan pemerintahannya ini misalkan dengan korupsi atau dan lain sebagainya, hanya ingin menguntungkan keluarganya saja, seperti itu. Terus kemudian juga konstitusi ini memiliki 3 nilai. Yang pertama apa? Ayo. Yang pertama ada nilai normatif, yang kedua ada nilai nominal, yang ketiga nilai semantik. Nah, yang dari ketiga nilai tersebut Ibu akan bahas satu-satu. Di sini ada nilai normatif. Nah, nilai normatif ini adalah konstitusi ini diterima oleh rakyat yang memang benar-benar gitu dan juga dijalankan secara efektif gitu di kita sebagai rakyat di masyarakat gitu. Kemudian yang kedua ada yang namanya nilai nominal. Nah, nominal ini adalah konstitusi ini berlaku secara hukum, namun dalam praktiknya ini pelaksanaannya itu belum sempurna gitu ya, dan juga tidak berjalan menyeluruh seperti itu. Kemudian yang terakhir ada semantik. Jadi di sini konstitusi ini hanya berlaku sebagai dokumen formal atau legitimasi kekuasaan gitu. Jadi hanya berlaku sementara, padahal kenyataannya ini kekuasaan ini dijalankan secara otoriter seperti itu. Nah, kita sudah membahas 2 pembahasan dan yang terakhir yang ketiganya ini adalah keterkaitan antara keduanya. Keterkaitan antara apa, Bu? Keterkaitan antara dasar negara dan juga konstitusi gitu ya. Nah, keterkaitannya apa? Jadi kalau dasar negara ini berada di posisi paling fundamental atau norma dasar gitu ya, yang memang menjiwai seluruh pasal dan juga aturan dalam suatu negara. Kemudian kalau konstitusi itu bagaimana, Bu? Nah, kalau konstitusi ini adalah berada di posisi hukum tertinggi gitu ya. Kemudian yang menjadi pedoman dan juga batasan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Nah, kita udah bahas nih tadi 3 pokok pembahasan. Yang pertama tadi ada apa? Ada pengertian dari dasar negara dan juga konstitusi, kemudian juga tujuannya, kemudian juga yang ketiga itu ada yang namanya hubungan antara hubungan negara dan juga konstitusi. Sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam 2 kelompok. Kelompok yang pertama itu adalah kelompoknya Retno dengan Lita. Kelompok yang kedua ada kelompok Septi dengan kelompok Giza. Nah, di sini Ibu punya pulpen. Pulpen ini ketika Ibu bilang stop maka harus stop. Oke? Mengerti? Nah, ketika pulpen ini stop, nah misalkan stopnya itu di kelompok ini. Kelompok ini harus menjawab pertanyaan dari kelompok ini. Jadi kita diskusi antar kelompok ya. Jadi ini kalian ini bukan hanya Ibu yang berperan aktif, tapi juga kalian juga berperan aktif ya. Oke, sekarang dimulai dari sini. Mulai. Ibu akan menyanyi potong bebek angsa. Ketika Ibu bilang stop, maka harus stop. Potong bebek angsa, bisa wali, nona minta dansa 4 kali, sorot tekan stop. Nah, itu berarti di Giza tadi. Berarti yang memberi pertanyaan adalah kelompoknya Lita. Oke, silakan Lita beri pertanyaan. Ya, beri pertanyaan kepada kelompoknya Giza. Apa hubungan dasar negara dan konstitusi? Oke, jawab, silakan jawab. Dasar negara itu berfungsi sebagai filosofis dan cita-cita atau landasan moral ideologi. Sedangkan konstitusi dalam hukum dasar tertulis yang menjadi instrumen hukum untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Oke, benarkah jawaban dari kelompok sini? Oke, Ibu kasih plus buat kelompok ketiga. Oke. Ibu senang sekali bisa mengajar kalian pada hari ini bahwasanya pada materi kita kali ini kalian memahami dan juga memperhatikan dari awal sampai akhir dengan dibuktikan bahwasanya
Hamzah bisa menjawab pertanyaan dari temannya yaitu Lita, dan juga Lita juga bisa memperhatikan bahwasanya oh materi yang ibu sampaikan ini adalah hubungan dari negara, dasar negara dan juga konstitusi. Jadi ibu harap kalian kedepannya lebih baik lagi, dan juga pada materi kita kali ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Oke, ibu ucapkan terima kasih dan ibu mohon maaf apabila ada kata-kata dan juga perbuatan ibu yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.